Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita masuki segmentasi kajian makna yang terkandung dari beberapa ayat yang akan kita tadabburkan di sore hari ini. Tadabburi, kita ambil hikmah, ambil pelajaran, kita kaji dalam kajian tafsir. Namun sebelumnya kita mulai dengan mengulang terjemah lafziyah bersama-sama ya. Mulai. Bismillahi, dengan nama Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang yakuluna, memakan, amwala, harta, al-yatama, anak-anak yatim, zulman, secara zalim, innama, sesungguhnya, yakuluna, memakan, fi, di dalam, butunihim, perut mereka, naron, api neraka, wasayaslauna, dan akan masuk, sa'iron, api yang menyala-nyala. Nauzubillah, ya, kita berlindung kepada Allah. Alhamdulillah. Kalau dari awal terlalu banyak, kita ambil bagian akhir saja. Kita mulai dari ayat yang ke-9 tadabbur sore hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu ta'ala 'alamu bis-shawab wa bimuradihi. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Dan takutlah, khawatirlah, dan hendaklah seseorang merasa khawatir, takut kalau meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah. Khafu alaihim, harus takut, harus khawatir terhadap mereka. Oleh karena itu, falyattaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Wal yaqulu qaulan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang benar, yang baik, yang benar. Dan semuanya adalah ayat yang tadi kita terjemah lafziahkan. Ayat ini memberikan satu informasi ya kepada kita, satu nasihat, satu perhatian bagi kita agar kita memperhatikan keturunan-keturunan yang ada di belakang kita. Apa yang harus diperhatikan? Yakni berkaitan dengan keadaan mereka setelah kita. Apakah mereka termasuk orang yang kuat ataukah termasuk orang yang lemah? Jadi dengan ayat ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar jangan hanya perhatikan saat ini, tapi perhatikan setelah kita tidak ada. Begitu ya. Jadi jangan memperhatikan mereka hanya saat kita ada, tapi mulai pikirkan bagaimana nanti mereka setelah kita tidak ada. Apakah mereka termasuk kelompok yang kuat atau kelompok yang lemah? Harus takut kalau di belakang kita, keturunan kita termasuk kelompok-kelompok yang lemah, golongan yang lemah. Keadaannya lemah. Lemah apanya? Secara zahiriyah ayat ini berkaitan dengan lemahnya ekonomi. Ya, bukan iman. Secara zahiriyah, sebab ayat hadis-hadis yang terkait dengannya, penjelasan para mufassir yang terkait dengannya, ini berkaitan dengan wasiat seseorang yang akan meninggal. Ya, asbabnya. Jadi dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas dikatakan bahwa ada seseorang yang akan meninggal. Kemudian dia berwasiat, dan ternyata wasiatnya itu sangat memadaratkan kepada ahli warisnya. Dia punya harta, punya kekayaan, lalu dia berwasiat, dengan wasiatnya memadaratkan ahli warisnya. Dalam kata lain, ahli warisnya nggak kebagian, gitu ya. Habis dipakai untuk wasiat, diwasiatkan.
Nah, sampailah informasi ini kepada Rasulullah. Maksudnya wasiatnya ke orang lain. Nah, orang lain gitu, tanpa memperhatikan keluarganya, keturunannya. Oh, bukan kepada keturunannya, tapi berwasiat untuk yang lain, yang di luar keturunan yang ditinggalkannya. Sampailah kepada Rasulullah, maka Rasulullah menyampaikan kepada sahabat yang menginformasikan ini agar kembali memberikan informasi, menasehati yang berwasiat tadi, yang sedang sakit dan berwasiat tadi, dengan apa? Dengan ayat ini. Ya. Perhatikan tuh keturunanmu. Ya, kemudian nasihatkan agar bertakwa kepada Allah dan katakan perkataan yang benar. Apa yang benar itu? Bahwa harus yang lebih besar bagian itu adalah bagi ahli waris. Yang lebih besar. Bahkan kalau ahli warisnya itu adalah laki-laki dan perempuan, maka hartanya habiskan untuk ahli warisnya. Kecuali memang ingin ada wasiat untuk yang lainnya atau ingin hibah kepada yang lainnya selain ahli warisnya, boleh. Boleh. Juga riwayatnya dari Ibnu Abbas. Suatu ketika Rasulullah SAW menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini doanya masyhur. Doanya masyhur dan boleh kita tiru. Ketika menjenguk Sa'ad bin Waqqas, Rasulullah menempelkan tangannya, kemudian Rasul mengatakan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan. Ya Allah, sembuhkan Sa'ad, ya Allah, sembuhkan Sa'ad, ya Allah, sembuhkan Sa'ad. Artinya doanya pendek Rasulullah SAW. Gitu ya, pendek. Ketika misalnya hanya begitu saja, ya Allah sembuhkan Sa'ad, ya Allah sembuhkan Sa'ad, ya Allah sembuhkan Sa'ad. Jadi kita pun demikian boleh meniru nanti kalau menjenguk orang yang sakit, jangan repot-repot, doanya naonnya. Oh, pegang aja yang sakit itu bagian mana. Kalau ada tahu yang sakitnya bagian mana, pegang bagian yang sakitnya. Kalau tidak, pegang aja bagian tangannya, bagian kepalanya, bagian mana saja yang kita mau pegang. Yang penting tempelkan tangan kita kepada orang yang sakit, lalu kita bilang Allahumma shfi, sebutkan namanya. Oh, kayak Rasulullah, misalkan yang sakitnya Junaid, misalkan dia, Allahumma shfi Junaid, Allahumma shfi Junaid, Allahumma shfi Junaid. Yang sakitnya misalkan Nining, Allahumma shfi Nining, Allahumma shfi Nining, Allahumma shfi Nining. Misalnya ini mah misalnya. Iya, atau untuk sendiri juga boleh. Yang sakitnya kita sendiri, tempelkan ke yang sakit, kita bilang Allahumma shfi, Allahumma shfi. Itu mah beda. I-nya dipanjangin. Kalau untuk diri sendiri mah Allahumma shfi, Allahumma shfi, Allahumma shfi. Tuh, enggak usah disebut nama. Ya, kalau untuk orang lain sebutkan nama. Tuh untuk diri sendiri mah sebut enggak usah pakai nama, kan panjangin aja domir di belakang tambah iya, ya domir saya. Allahumma shfi, ya Allah sembuhkan aku, begitu ya. Enggak usah sebutkan Allahumma shfi Nanang. Allahumma shfi Nanang enggak usah gitu ya. Kan sudah pegang sendiri ya, enggak usah gitu. Allahumma shfi. Berapa kali? 3 kali. Ya, Rasulullah mencontohkan 3 kali. Mohon gitu. Allahumma shfi 3 kali. Baca Fatihah. Tuh, ya saya banyak doa-doa. Jadi jangan sampai bingung. Banyak doa yang mana? Yang ringan-ringan juga bisa. Rasul juga mencontohkan doa-doa yang ringan, tapi langsung ke mamarasna gitu kan. Ya Allah sembuhkan. Karena siapa? Allah yang Maha menyembuhkan. Karena dialah Allah yang Maha menyembuhkan. Nah, ketika datang ke Sa'ad menjenguk, ceritanya ya, menjenguk. Lalu Sa'ad bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kata Sa'ad, wahai Rasulullah, nih saya ini kan tidak punya siapa-siapa di belakang saya kecuali hanya 1 anak perempuan. Jadi Sa'ad itu kalau saja meninggal nih, kalau seandainya meninggal katanya, saya hanya meninggalkan 1 anak perempuan. Sementara saya punya harta nih, ya cukup banyak harta. Apakah boleh, kata Sa'di ya kepada Rasulullah nih, ketika Rasul menjenguk, apakah boleh saya menghadiahkannya, memberikannya, mensodakohkannya kepada orang lain ya selain anak saya 2/3-nya? Kata Nabi, lah jangan, kebanyakan. Kalau begitu, kalau separuhnya, setengahnya boleh enggak? Lah jangan.
masih kebanyakan gitu ya. Jadi untuk ngasih ke orang mah jangan kebanyakan. Jadi jangan mentang-mentang saya paling dermawan kasih, jangan kata Rasulullah, kebanyakan. Kalau sepertiganya ya Rasul sepertiganya, nah itu boleh. Nah, itu boleh. Nah, jadi sekarang dari sinilah, dari riwayat Ibnu Abbas inilah ya, ada informasi bahwa bolehnya menghibahkan harta, bolehnya berwasiat itu adalah batas maksimalnya 1/3. Tidak boleh lebih dari 1/3. Karena yang dikeluarkan ya untuk orang lain, yang diberikan, yang dihibahkan atau diwasiatkan. Saya wasiat ya untuk si anu, wasiat ya untuk anu. Nah, itu dari kekayaan, dari harta tidak boleh melebihi 1/3. Jadi batasan maksimalnya adalah 1/3. Ya. Batasan maksimalnya 1/3. Nah, 2/3-nya untuk keluarga, khususnya untuk anak yang satu. Dalam Al-Quran nanti ada di ayat berikutnya, jika anak perempuannya cuma 1 orang, falahan nisfu, baginya setengahnya. Yang berapa tuh berarti setengahnya? 2/3 ya, setengahnya berarti ada berapa tuh ya? Kan 1/3-nya sisa 2/3. Setengahnya kekayaan secara keseluruhan, nah setengahnya dari 2/3, halnya setengahnya dari keseluruhan, ya setengahnya dari keseluruhan, kemudian 1/3 dari keseluruhan, tuh setengah dari keseluruhan, 1/3 dari keseluruhan. Nah sisanya ini diberikan kepada keluarga lain yang punya ikatan dan berhak, kerabat yang berhak mendapatkan. Intinya mak, yang dimaksud di situ bukan untuk keluarganya berapa. Ini Rasul menginformasikan yang boleh dihibahkan keluar, karena tadi kan dari kisah yang pertama itu memadorotkan, bahkan mau semuanya diberikan. Maka kata Nabi udah 1/3 itu maksimal boleh diberikan, 2/3 itu untuk ditinggalkan, ya untuk ahli waris. Itu kalau hibah. Bahkan kalau memang ada laki-laki dan perempuan itu bisa habis tuh, udah ke ahli waris. Tapi kan tidak sedikit ya orang tua, termasuk pun bapak di kampung. Nanti kalau bapak sudah meninggal, emak ngesmaut sudah meninggal, nih tanah yang di atas rumah ini begitu ya, tanah nanti tolong wakafkan ya, sekitar 2000 meter. Silakan itu wakafkan atas nama bapak emak. Tapi nanti kalau emak sudah meninggal, dua-duanya sudah meninggal, itu wakafkan, itu namanya wasiat. Dan itu tentu jauh di bawah dari 1/3 ya kekayaan yang ada. Ya. 2000 meter itu jauh sekali, paling seberapanya. Dan itu wasiat, dan boleh itu ya. Ingin yang di sana ya wakafkan ya, dan ternyata ketika itu tidak melebihi 1/3 itu boleh. Yang 50 juta buat anak perempuan. Tuh. Ya. Betul. 2/3 dari 100 itu silakan boleh. 2/3, 1/3-nya boleh diwasiatkan atau dihibahkan. Yang 2/3 setengahnya untuk anak perempuan kalau 1. Kalau anak perempuannya 2 minimal, udah 2/3 dibagi rata. Dibagi 2, sarikan bareng-bareng. Ya, jadi kalau minimal 2/3 memang bagiannya dibagi 2. Kalau 3 dibagi 3. Kalau 4 anak perempuan dibagi 4, begitu. 2/3-nya, begitu ya. Tuh, ahli waris. Kalau perempuan, kalau anak laki-laki perempuan bisa habis semuanya. Laki-laki 2 bagian dari perempuan, begitu. Habis hartanya untuk ahli waris. Tapi kalau untuk anak perempuan memang ada sisa nanti. Kalau ada ahli waris yang lain bisa dimasukkan ahli waris, kalau tidak ada maka bisa dihibahkan ke lembaga-lembaga tertentu. Tapi Pak, kalau masih hidup ya Pak, masih hidup tapi kita mau mewasiatkan yang ini untuk ini ya. Itu merupakan hibah atau wasiat? Wasiat, kalau wasiat waris. Kalau wasiat itu diberikannya atau ditasrufkannya nanti setelah yang berwasiat meninggal. Itu namanya wasiat. Nanti kalau saya meninggal, orang tua sudah meninggal, nih yang mobil ini hibahkan ke masjid. Itu wasiat namanya. Berikan ke masjid, sedekah ke masjid. Itu namanya wasiat. Jadi agar melakukan sesuatu setelah tidak ada, namanya wasiat. Tapi kalau
nih itu toko yang itu buat kamu, masih ada, diberikan namanya hibah atau hadiah. Gitu. Jadi memberikan ketika masih hidup kepada seseorang namanya hibah atau hadiah. Tapi kalau hibah mah tidak terikat aturan kan? sama, tidak boleh lebih dari sepertiga. Sama, tidak boleh melebihi sepertiga. Tuh, kan tadi sama itu. Yang maksud, bolehkah aku mensodakohkan? Ini maksudnya mensodakohkan, menghadiahkan, memberikan, menghibahkan. Itu yang dimaksud. Jadi yang tidak terikat hukumnya. Kemudian kata Nabi itu cukup sepertiga. Tidak boleh melebihi sepertiga dari kekayaan. Nah itu. Oleh karena itu harus khawatir di belakang kita ada keluarga yang lemah ekonominya. Ini harus dipersiapkan. Oke, untuk persiapannya bagaimana? Nah, biasanya persiapkan yang pasti adalah keimanannya, karena kadal fakru ayatuna kufra, kefakiran itu ada menghadirkan kekufuran. Jadi yang pertama keimanannya, kemudian ketakwaannya persiapkan, yang ketiga pendidikannya persiapkan. Tentu kalau ada hartanya juga persiapkan. Jadi bagian-bagian ini harus dipersiapkan di belakang kita sehingga mereka termasuk yang kuat akidahnya, keimanannya, kuat amalnya, kuat hartanya, insya Allah. Maka berarti kita melahirkan generasi di belakang yang hebat tuh kalau begitu. Ya, tentu sesuai dengan batas kemampuan kita. Itu yang pertama. Lanjut ke bawah. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Artinya nih seseorang para mufasir yang dalam keluarganya dia memiliki anak yatim, mengurus anak yatim. Ternyata anak yatim ini punya harta dari orang tuanya yang meninggal, kemudian hartanya itu dipegang nih sama yang mengurus. Maka boleh tidak yang mengurus ini memakan hartanya? Boleh, ikut makan boleh, untuk ikut makainya boleh. Yang tidak boleh zulman, secara zolim. Apa zolim itu? Menganggap dia sebagai hartanya sendiri sehingga dia menggunakannya semau dia sendiri. Poya-poya untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kepentingan bersama, terutama untuk kepentingan anak. Tuh, ya, gitu. Jadi secukupnya saja, ya tidak boleh adalah berlebihan. Kalau secukupnya saja sesuai dengan kebutuhan, boleh. Tapi kalau di luar batas kebutuhan, keinginan dirinya sendiri untuk memuaskan ya nafsunya dirinya sendiri, maka itu termasuk zalim. Sehingga dikhawatirkan nanti hartanya habis, anak dewasa nggak punya ya bekal dalam kehidupannya karena hartanya dihabiskan sama yang nah itu namanya zalim. Kalau memakan harta anak yatim secara zalim, apa kata Allah? Innama ya'kuluna fi butunihim nar, melainkan dia memakan dalam dirinya, dalam perutnya adalah api neraka. Jadi dia sudah memakan api neraka, sudah menyimpan, menabung api neraka, sehingga nanti di alam kubur ya berriwayat di alam kubur ada orang ketika yaumul ba'ats, hari dibangkitkan, dari hidungnya keluar api, dari telinganya keluar api, dari matanya keluar api, dari lubang-lubang itu keluar api. Ditanya siapa dia, maka dijawab, ada yang menjawab, malaikat menjawab, dia adalah yang ketika di dunianya memakan harta anak yatim dengan zalim. Karena apa? Karena perutnya penuh dengan api, sehingga dia kadang-kadang kalau keluar api teh dari lubang-lubang keluar gitu. Keluar. Tuh. Tapi kalau tidak tahu gimana Pak? Bulan? Tidak tahu. Tidak tahu gimana maksudnya? Orangnya kurang pengalaman barangkali. Ya, pada dasarnya tahu tidak tahu sama saja. Ya, sama saja. Bahwa memakan anak yatim dengan zalim itu adalah suatu perbuatan yang zalim, yang buruk. Dan tentu Allah tidak suka, dan Allah menjamin orang yang makan harta anak yatim dengan zalim adalah naron, api neraka. Kalau mama suami meninggal, misalnya ada anak yatim ya, punya anak pasti perempuan gitu, itu kan harus langsung dibagikan, enggak? Sebaiknya kalau
di antara kedua orang tua meninggal atau bersamaan. Kalau dua orang tua salah satu sudah meninggal, sebaiknya untuk yang satu meninggal ini kalau meninggalkan warisan segera diselesaikan warisnya. Nanti ada warisan untuk istri, ada warisan untuk anak. Ya, dan juga untuk ke samping, kalau anaknya perempuan nanti ada bagian ke samping itu. Kalau anaknya ada laki-laki, maka akan habis ke ahli waris itu, anak dan istri. Kalau yang meninggal istri, maka dia punya misalkan warisan ya yang bisa diwariskan, maka ada bagian untuk suami, ada bagian untuk anak. Sebaiknya memang segera diselesaikan warisnya. Kemudian kadang-kadang bagaimana kalau nanti nunggu dulu ya, ibu meninggal, bapak meninggal, ibu meninggal, baru dibagikan warisnya. Nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Tapi kadang-kadang nanti akan timbul masalah-masalah. Misalnya waktu mama masih ada, si akang masih ayah, si akang mau heula, kan jadi balik si akang jadi ngawaris, mewarisi kan itu ya, mewarisi kepada orang tua. Gitu. Jadi kebalik, nanti orang tua meninggal diwaris, nah si akang tanya padahal si akang teh waktu itu masih ada, kan masih ada. Waktu bapak meninggal, ibu belum meninggal, si akang masih ada. Pas ibu meninggal, nah nanti akan timbul masalah-masalah. Akan banyak kesusahan-kesusahan. Makanya sebaik-baiknya adalah segera diselesaikan satu persatu. Itu sebaik-baiknya. Diselesaikan satu persatu. Nah, waktu pun bapak meninggal, saya datang ke sana dengan keluarga berbincang sebagainya, diselesaikan. Mana nih harta bapak bawaan, mana harta ibu bawaan, mana yang syirkah berejengan gitu ya. Cek bahasa inginnya mah bono gini gitu ya. Karena gini yang setelah menikah mana yang didapat setelah menikah, nah ini dibagi dua. Yang setengahnya ditambahkan dengan harta bawaan bapak, yang setengahnya digabungkan dengan harta bawaan ibu, harta pusakanya. Nah, yang harta pusaka bapak dengan tambahan yang setengah inilah dibagikan ke ahli waris. Bagian ibu ada, bagian anak laki-laki ada. Nah itu, padahal ancamannya luar biasa. Nanti kita akan sampai pada ancaman orang-orang yang tidak mau melaksanakan hukum waris, akan sampai ke sana. Dahsyat sekali. Nah, seorang ibu juga makan betul. tawas itu haram ya. Bulan? Dosa berarti ya, seorang ibu walaupun ibunya juga dosa makan. Sebenarnya ketika belum dihitungkan warisnya, di situ masih ada hak ibu, hak istri, masih boleh memakan bersama-sama. Kalau hitungannya bersama-sama tidak mengambil semuanya, itu sah saja karena di situ ada harta anak, ada harta istri, kemakan bersama. Nah itu tadi tidak jadi masalah, tidak zalim kalau begitu. Yang tidak boleh itu adalah zalim. Ketika suami meninggal diambil sama ibu semuanya, gitu. Pakai balang juga pakai anaknya kebak. Nah itu baru zalim. Nah ya ada haknya masing-masing. Nah, kalau dibagikan warisnya nanti ada haknya masing-masing. Yang jelas seharusnya terhitung tuh. Sejak mulai meninggal ayah terhitung. Oh ini harta warisannya sekian, pembagiannya kalau sekian. anaknya udah pada nikah mungkin harus ya. Harus, itu lebih utama. Harus. Kan, betul, nanti akan banyak tek-tek bengek dan itu makin merumitkan. Itu makin disimpan lama itu makin merumitkan. Kan seperti sini si keluarga ini tuh punya harta, punya kontrakan, Betul. usaha gitu ya. Betul. Jadi kan itu teh anaknya teh ngurusin ini. Jadi penghasilan ini disetorkan ke ibunya semua gitu. Jadi pasti akan ada muncul hal-hal lain, maka lebih baik diutamakan, didahulukan, disegerakan. Bukan berarti ingin segera dapat harta, bukan. Karena memang sunnahnya begitu, menyegerakan pembagian ahli warisnya setelah ya meninggal. Biasanya sih lazimnya setelah 40 hari sepeninggal ahli waris. Atau sepeninggal yang mewarisi atau keluarga yang meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Dan orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim, yang seharusnya memberi makan anak yatim, seharusnya menolong, menjaga, ya, memelihara, membesarkan, mendidik. Seharusnya kalau mampu tuh begitu. Setidaknya tidak memakannya, seharusnya tidak memakan hartanya. Ini malah memakan dengan zalim, wasayasuna sa'ira. Tapi kalau hanya secukupnya saja maka boleh. Itu ya ada hak di situ, boleh kalau secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Apalagi kebutuhan bersama, pakai beli beras, makan bersama, beli lauk pauk, makan bersama, itu boleh, tidak jadi masalah. Tidak akan termasuk yakuna fi wuduhun nar kalau yang begitu. Wasayasluna sa'ira, dan akan masuk ke neraka
api neraka yang menyala-nyala. Ya. Naudzubillah, kita berlindung kepada Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk yang bisa menghadirkan di belakang kita keturunan-keturunan yang kuat dari berbagai aspeknya. Amin ya rabbal alamin. Terutama kuat keimanannya, kuat amalnya, dan kuat hartanya, kekayaannya. Itu sangat penting. Terima kasih kebersamaannya, dan kita hari bersama dengan doa khatimatut tilawah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawata